Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-41. Tiba-tiba Ciu Bewi menangis sedih, lalu terisak-isak berkata, Dia, itu Giam Suilok, orang sekampung denganku. Dia, seorang jago silat muda di kampung kami. Dan dia pernah melamarku akan tetapi, ditolak oleh ayah. Biarpun dia seorang pendekar yang terkenal baik, namun ayah tidak suka, karena dia buta huruf. Dia telah bersumpah hendak menjadi suamiku. Harap kau suka menaruh kasihan, dan jangan melayaninya. Kam Siek mengerutkan keningnya. Mana ada aturan begini? Biarpun disebut pendekar oleh istrinya. Jelas bahwa pemuda itu seorang yang tidak tahu aturan. Setelah ditolak lamarannya, bagaimana berani bersumpah hendak memusuhi siapapun yang menjadi suami Bihua? Dan kalau dia tidak mau melayaninya, bukankah ia akan disangka pengecut dan penakut? Kau bilanglah terus terang. Apakah sebabnya kau melarangku melayaninya? Apakah kau suka kepadanya? Bewi Hua masih menangis ketika ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan suaminya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Bukankah aku sudah menjadi istrimu? Jiwa ragaku kuserahkan kepadamu. Bagaimana pikiranku dapat mengingat laki-laki lain? Suamiku, aku memohon kau tidak melayaninya. Karena aku tidak ingin kalian bertempur. Kemudian seorang di antara kalian terluka atau terbunuh. Kau suamiku. Tentu saja aku berpihak kepadamu. Akan tetapi, dia terkenal sebagai seorang yang gagah dan baik di kampung kami. Dia bukan orang jahat. Kam Siek mengangkat bangun istrinya dan memeluknya. Jangan kau khawatir. Aku akan menasihatinya. Kalau tidak terpaksa, aku takkan bertanding dengannya. Kembali daun jendela diketuk dari luar. Kam Siek, aku Gam Suilok dari Chin Lingsan. Ada urusan di antara kita berdua yang harus diselesaikan sekarang juga. Apakah kau benar-benar tidak berani keluar? Kim, kau tunggulah. Kam Siek lalu melepaskan istrinya, menyambar senjatanya dan membuka daun jendela, terus melompat keluar. Di pekarangan belakang rumah, tempat yang sunyi, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sinar mata orang itu muram, akan tetapi wajahnya membayangkan kegagahan dan kejujuran. Biarpun merasa tak senang melihat orang ini begitu tidak tahu aturan, namun sedikitnya Kam Siek kagum akan keberanian dan kejujurannya. Orang si Giam, baru saja istriku bercerita tentang dirimu. Kau seorang laki-laki. Bagaimana begini tak tahu aturan dan tak tahu malu? Dia sudah menjadi istri orang. Mengapa kau masih saja mengejar-ngejar? Apakah di dunia ini hanya ada dia seorang wanita? Perbuatanmu datang malam ini benar-benar merupakan penghinaan bagiku. Akan tetapi mengingat bahwa kau bertindak karena kebodohanmu, aku mau maafkan dan harap kau segera pergi dari sini. Jangan memperlihatkan diri lagi. Perkara ini habis sampai di sini saja. Giam Suilok mengertak gigi dan berkata, suaranya lantang penuh kegeraman hati. Kam Siek, enak saja kau bicara.
Semenjak kecil aku mengenal Bihua. Belasan tahun aku melihatnya. Aku mimpikan dia. Dan ayahnya menolak lamaranku karena aku seorang miskin dan bodoh. Karena itu aku sudah tak dapat hidup lagi kalau tidak dapat berjodoh dengan Ciu Bewihua. Aku sudah bersumpah akan mati di ujung senjata siapa yang menjadi suaminya. Atau membunuh suami itu. Sekarang dia menjadi istrimu. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini. Kau harus mati di tanganku atau aku yang akan mampus di tanganmu untuk mengakhiri penderitaan batin ini. Sambil berkata demikian, Giam Suilok mencabut goloknya. Kam Siek menjadi marah. Kau benar-benar seorang yang berwatak berandalan dan tidak menggunakan aturan. Tak perlu banyak cakap. Pendeknya berani atau tidak kau mengakhiri urusan ini di ujung senjata. Kalau tidak berani, sudahlah. Sedikitnya aku tidak akan menderita lagi karena tahu bahwa ayah Bewihua memilih kau bukan karena kau lebih gagah daripada aku. Melainkan karena kau seorang panglima. Biarpun hanya panglima pengecut. Tutup mulut, lihat golokku siap menandingimu. Bentak Kam Siek yang juga sudah mencabut golok emasnya. Giam Suilok tertawa bergelak. Lalu menerjang maju dan terjadilah pertandingan hebat dan seru antara kedua orang itu. Pemuda tinggi besar bermuka hitam itu bertanding dengan nekat. Goloknya menyambar-nyambar dengan amat cepat dan kuat, agaknya bernafsu sekali untuk segera merobohkan lawan yang amat dibencinya karena telah mengawini wanita yang menjadi idaman hatinya. Kalau saja ilmu silatnya agak lebih tinggi tingkatnya, agaknya Kam Siek akan repot menghadapi terjangan penuh nafsu dan nekat ini. Akan tetapi, ternyata tingkat kepandaian Giam Suilok tidaklah sehebat nafsunya. Dan dibandingkan dengan Kam Siek ia kalah jauh. Dengan tenang sekali Kam Siek menggerakkan golok emasnya menangkis sampai belasan jurus. Kemudian setelah ia melihat kelemahan lawan dan banyaknya kesempatan terbuka karena kenekatan itu, mulailah ia menerjang dan membalas. Akan tetapi Kam Siek tidak berniat membunuh lawannya yang sama sekali tidak mempunyai dosa terhadapnya itu. Maka setelah melihat kesempatan baik, goloknya menyerempet pangkal lengan kanan lawannya. Giam Suilok mengeluh. Pangkal lengannya luka dan goloknya terlepas dari pegangan. Ia tidak mengerang kesakitan. Menahan rasa nyeri lalu berkata, "Kau menang." Nah, lekas bacoklah leherku. Aku tidak ingin hidup lagi. Kam Siek tersenyum dan menyimpan goloknya. Justru aku hendak membiarkan kau hidup. Sobat, kau masih muda. Dan biarlah kau hidup lebih lama untuk menyesali perbuatanmu yang lancang ini. Kelak kau akan merasa malu sendiri akan sepak terjangmu yang bodoh ini. Nah, kau pergilah. Giam Suilok memandang dengan mata bersinar-sinar penuh kemarahan. Kam Siek, aku mengaku kalah dan minta mati. Akan tetapi kau membiarkan aku hidup. Agaknya kau ingin lebih menyiksaku. Akan tetapi, akan datang saatnya aku kembali mencarimu dan sebelum aku mati di tanganmu atau kau mati di tanganku, aku takkan mau sudah. Setelah berkata demikian, dengan tangan kiri ia menjemput goloknya lalu pergi menghilang di balik gelap malam. Kam Siek berdiri tertegun. Hatinya penuh penyesalan. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, seorang anak kecil berusia 9 tahun mengintai dari balik semak-semak. Anak ini adalah puteranya sendiri, Kam Busong. Semenjak beberapa hari ini, Busong mengunci diri di dalam kamarnya dan menangis saja. Malam ini ia membawa buntalan pakaian, diam-diam keluar dari kamarnya. Dan terkejut menyaksikan pertempuran di pekarangan belakang. Ia bersembunyi dan mengintai. Kemudian setelah ayahnya kembali ke dalam rumah, ia cepat berlari keluar dan lenyap pula di tempat gelap.
Dapat dibayangkan betapa duka dan bingungnya hati Kam Siek. Pernikahannya yang kedua itu amat cepat disusul dua peristiwa yang mengganjal hatinya. Peristiwa dengan Giam Suilok sudah cukup menjengkelkan. Akan tetapi peristiwa kedua, larinya Kam Busong benar-benar membuatnya berduka dan gelisah sekali. Tentu saja ia segera menyebar orang-orangnya untuk mencari. Namun hasilnya sia-sia belaka. Anak itu tidak dapat ditemukan. Seakan-akan ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Mula-mula ia menyangka bahwa Giam Suilok yang melakukan penculikan. Akan tetapi ketika ia menyuruh orangnya menyelidik, ternyata Giam Suilok kembali ke Chin Ling San, merawat luka dan memperdalam ilmu silat. Sama sekali tidak tahu menahu tentang lenyapnya Kam Busong. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kui Seng. Sengaja kita lakukan ini agar jalan cerita dapat tersusun baik. Karena memang ada hubungannya antara tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Telah kita ketahui betapa dalam keadaan linglung, Kui Seng telah melayani cinta kasih seorang nenek-nenek di neraka bumi selama belasan hari ketika arus maut di neraka bumi itu meluap airnya dan cuaca menjadi gelap. Setelah cuaca menjadi terang kembali, pikirannya pun menjadi terang dan sadarlah ia bahwa ia telah mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang nenek-nenek yang memang menghendaki ia menjadi suaminya. Bagaikan gila Kui Seng memukuli muka dan kepalanya sendiri. Kemudian ia meloncat ke dalam air arus-arus maut, menyelam dan berenang melawan arus. Bukan main kuatnya arus itu. Seekor ikan pun agaknya takkan mampu berenang melawan arus itu. Akan tetapi, selama 3 tahun berdiam di dalam neraka bumi, Kui Seng telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Berkat latihan semedi menurut ajaran kitab semedi, tenaga Elwikangnya meningkat hebat beberapa kali lipat. Sedangkan ilmu silatnya juga tanpa ia sadari telah menyedai hebat luar biasa setelah ia memahami kitab ilmu perbintangan. Kini, menghadapi terjangan arus yang demikian ganasnya, Kui Seng dapat mempergunakan Elwikangnya, menyelam dan berenang sepenuh tenaga sambil menahan napas. Beberapa kali ia terpukul kembali. Namun dengan gigih Kui Seng maju terus. Benturan-benturan dengan batu ketika ia dihempaskan arus maut tidak terasa oleh tubuhnya yang sudah menjadi kuat dan kebal. Kadang-kadang ia muncul di permukaan air untuk mengambil napas, lalu menyelam kembali dan bergerak maju terus. Bukan main hebatnya perjuangan melawan arus maut ini. Perjuangan mati-matian dan ia tidak tahu bahwa andai kata 3 tahun yang lalu ia harus melakukan perjuangan macam ini, tentu ia akan tewas. Akhirnya ia dapat keluar dari dalam terowongan dan ketika ia muncul di permukaan air, ia melihat langit menyinarkan cahaya terang benderang, membuat matanya silau karena sudah terlalu lama ia tinggal di tempat agak gelap. Biarpun sudah keluar dari terowongan arus maut, namun sungai yang diterjangnya ini diapit-apit dinding batu karang yang amat tinggi. Ia berenang terus dan akhirnya, sejam kemudian, ia melihat dinding yang biarpun masih amat tinggi dan curam, namun tidak selicin dinding yang telah ia lalui. Cepat ia berenang ke pinggir, menangkap celah dinding batu karang dan mengangkat tubuhnya ke atas. Cepat ia bersila di bawah dinding karang, untuk memulihkan tenaganya dan pernapasannya. Akan tetapi, setelah tenaganya pulih, ia teringat akan perbuatannya dengan nenek itu dan, tiba-tiba Kui Seng menangis. Lalu menampari pipinya beberapa kali sampai kedua pipinya bengkak-bengkak matang biru. Sebentar kemudian ia tertawa-tawa. Suara ketawanya bergema di sepanjang sungai yang diapit dinding karang. Kemudian ia merayap naik melalui dinding yang tidak rata, menggunakan tangan kirinya menangkap dan menginjak celah-celah karang. Cepat sekali gerakannya.
Seperti seekor monyet saja dan tak sampai 1/4 jam. Ia telah berada di atas tanah datar, di lembah sungai di lereng Bukit Liong Kuisan. Tak jauh di sebelah depan, ia melihat puncak di mana 3 tahun yang lalu ia bertanding mati-matian melawan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, di mana ia dirobohkan secara pengecut oleh jarum-jarum beracun Baisan. Hahaha. Tiba-tiba Kui Seng tertawa bergelak sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar dan rambut riap-riapan karena ketika melawan arus tadi pita rambutnya hilang entah kemana. Bajunya robek-robek, kedua pipinya bengkak-bengkak. Akan tetapi matanya bersinar terang biarpun mulutnya tersenyum setengah mewek seperti orang mau menangis. Masih terdengar suaranya tertawa-tawa ketika tubuhnya berloncatan dengan gerakan yang luar biasa. Tidak seperti manusia lagi, melainkan lebih pantas iblis penjaga gunung sedang menari-nari. Memang patut dikasihani Kui Seng ini, karena tergila-gila akan kecantikan Liu Luxian dan kecewa melihat watak gadis yang ia cinta. Ia menjadi seorang pemabok. Dan kini setiap kali teringat kepada Luxian ia masih tertawa-tawa. Kemudian pengalamannya dengan nenek-nenek di dalam neraka bumi benar-benar telah membuat rusak pikirannya. Membuat ia tak kuat lagi menahan tekanan batin. Membuatnya seperti gila. Kalau teringat maka sejak saat itu kembali ke dunia ramai. Tawa dan tangis silih berganti dilakukan oleh pendekar muda ini. Seorang pendekar muda yang tadinya terkenal tampan dan gagah perkasa, kini berubah menjadi seorang berpakaian compang camping yang suka tertawa dan menangis. Pendeknya berubah menjadi seorang jembel gila. Dan semua ini karena asmara. Akan tetapi, sesungguhnya Kui Seng sama sekali tidaklah gila. Ia hanya seperti orang gila kalau teringat kepada Liu Luxian dan teringat pula kepada si nenek. Karena kedua orang itu mengingatkan ia akan semua pengalaman dan perbuatannya. Kalau ia sedang sadar, Kui Seng tetap merupakan pendekar yang gagah perkasa, yang cerdik dan berpemandangan luas. Ia tidak pernah pula melupakan Baisan yang telah berlaku curang dan menyebabkan ia terjungkal ke dalam jurang di puncak Liong Kuisan. Ia tidak pula dapat melupakan guru Baisan, Ban Pilo Chia yang telah membunuh atau lebih hebat lagi, menodai Ang Xiao Hua sehingga wanita itu membunuh diri. Tidak pula lupa kepada Liu Luxian yang telah menolak cintanya dan bahkan menghinanya. Demikianlah, Kui Seng mulai dengan perantauannya. Ia tetap berpakaian seperti jembel. Pakaian yang compang camping penuh tambalan. Rambutnya riap-riapan. Akan tetapi tubuhnya selalu bersih terpelihara. Di dalam perantauannya bertahun-tahun ini, tak pernah ia melupakan tugasnya sebagai seorang gagah. Seorang pendekar yang aneh dan sakti. Namun, tetap seperti dahulu, ia melakukan perbuatannya dengan sembunyi dan semenjak ia keluar dari neraka bumi, muncullah di dunia Kang Ou seorang tokoh aneh tak terkenal yang luar biasa, yang menggegerkan dunia Kang Ou karena banyak sekali tokoh-tokoh dunia hitam dihancurkan oleh pendekar gila ini. Akhirnya ada yang mengenalnya sebagai Kim Mo Eng dan makin terkenallah nama ini yang dahulu malah tidak begitu terkenal. Kalau dulu hanya tokoh-tokoh terbesar di dunia Kang Ou saja yang mengenal Kim Mo Eng sebagai seorang pendekar muda yang berkepandaian tinggi, kini dunia Kang Ou mengenal Kim Mo Eng sebagai seorang pendekar gila. Sungguh pun jarang ada orang pernah melihatnya beraksi. Dengan demikian, dalam perantauannya, orang-orang yang bertemu dengan Kui Seng hanya mengira dia seorang jembel gila. Sama sekali tidak ada yang pernah mengira bahwa dia inilah Kim Mo Eng, tokoh Kang Ou yang baru muncul dan membikin geger dunia persilatan itu. Rasa penasaran di hatinya terhadap Baisan membuat Kui Seng mengarahkan perantauannya menuju ke daerah Hitan.
Ia hendak meluaskan pengalaman dan sekalian mencari Baisan atau Ban Pilocia yang keduanya masih mempunyai perhitungan dengannya. Bangsa Hitan adalah bangsa nomad perantau, yang terkenal gagah perkasa, ulet dan pandai perang. Karena iklim dan keadaan tanah di mana mereka hidup, yaitu di daerah timur laut yang penuh gunung-gunung, gurun-gurun pasir, dan salju, maka mereka dipaksa oleh keadaan untuk selalu berpindah-pindah tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa suku bangsa Hitan amat ulet dan berani. Dan ini pula agaknya yang menyebabkan Hitan seringkali mengadakan penyerbuan ke selatan dalam usaha mereka mencari tempat yang lebih makmur untuk bangsa mereka. Akan tetapi, berkali-kali mereka terpukul mundur oleh bala tentara kerajaan selatan sehingga akhirnya mereka tidaklah begitu berani melakukan penyerbuan secara liar, melainkan baru berani menyerbu setelah direncanakan terlebih dahulu. Karena usaha mereka yang terus-menerus menyerbu ke selatan inilah maka bangsa Hitan selalu dianggap sebagai musuh besar oleh orang selatan, dari zaman dinasti manapun juga. Pada waktu Kuiseng melakukan perantauannya ke daerah Hitan, yang dijadikan ibu kota Hitan adalah kota Paoto di lembah Sungai Kuning, termasuk daerah Manchuria Selatan. Rajanya adalah Raja Kuluhan, seorang raja yang terkenal gagah suka perang, namun amat dicinta oleh rakyatnya karena terhadap rakyatnya ia selalu bertindak adil dan penuh perhatian. Raja Kuluhan mempunyai belasan orang putera dan puteri. Akan tetapi semua itu lahir dari para selir. Adapun permaisurinya hanya mempunyai seorang anak perempuan, yang dengan sendirinya menjadi puteri mahkota. Puteri mahkota ini bernama Puteri Tayami yang semenjak kecilnya digembleng oleh ayahnya sendiri. Pandai menunggang kuda, pandai bermain panah dan pandai pula mainkan tombak dan pedang. Selain ini, ia pun seorang puteri yang amat cantik jelita, menjadi kenangan dan kembang mimpi semua pemuda Hitan. Namun, tak seorang pun di antara para pemuda berani main-main dengan Puteri Tayami. Bukan saja karena Tayami adalah puteri mahkota, akan tetapi terutama karena mereka gentar menghadapi kegagahan puteri ini. Kalau Tayami sudah ikut maju perang dengan pedang pusaka di tangan, yaitu pedang besi kuning, dengan gendewa dan anak panah menghias bahu, menyengkelit tombak, bukan main hebatnya puteri ini. Entah sudah berapa banyak tentara musuh yang roboh oleh anak panahnya, pedangnya, maupun tombaknya. Hitan memiliki pula banyak panglima-panglima perang yang berilmu tinggi, di antaranya adalah Panglima Tua Kalisani dan Panglima Muda Baisan. Hanya dua orang ini yang paling hebat kepandaiannya di antara semua panglima yang juga memiliki keistimewaan masing-masing. Akan tetapi hanya kedua orang panglima itu yang memiliki ilmu silat dari selatan dan barat. Adapun Ban Pilocia biarpun terkenal, namun tidaklah langsung membantu pergerakan bangsanya. Dia adalah guru dari Panglima Muda Baisan, namun jarang ia tinggal terlalu lama di Hitan. Lebih suka merantau ke selatan, ke dunia yang lebih ramai dan lebih banyak terdapat kesenangan-kesenangan yang sesuai dengan selera nafsunya. Dasar watak laki-laki, di mana-mana sama saja, asalkan melihat wanita cantik. Tentu mereka itu saling berebutan. Yang kasar yang halus. Ya begitu juga. Hanya yang kasar itu mengeluarkan perasaan hatinya melalui kata-kata kasar atau pandang mata kurang ajar. Sedangkan yang halus diam-diam menyimpan di hati. Namun hakikatnya, sama juga. Di antara sekian banyaknya pemuda Hitan yang jatuh hati terhadap Puteri Tayami, termasuk juga Baisan dan Kalisani. Kita sudah mengenal Baisan sebagai seorang tokoh muda yang haus akan wanita cantik, yang jahat dan keji.
tidak segan-segan melakukan perkosaan terhadap wanita yang manapun juga, baik ia istri orang maupun anak orang, baik ia mau ataupun tidak. Maka tidak mengherankan apabila Baisan tergila-gila kepada puteri mahkota bangsanya sendiri yang demikian jelita ayu. Akan tetapi, yang amat mengherankan adalah Panglima tua Kalisani. Usianya sudah 40 tahun lebih, 2 kali usia Tayami. Namun Panglima yang belum pernah menikah ini secara diam-diam tergila-gila pula kepada Tayami. Hanya bedanya, kalau Baisan mengungkapkan perasaannya melalui senyum dan pandang mata, kadang-kadang kata-kata kurang ajar, adalah Kalisani memendam dalam hati, dan mungkin hanya dapat terlihat oleh Tayami sendiri melalui pancaran sinar mata penuh kasih sayang. Namun, semua harapan para muda termasuk 2 orang panglima itu, sebenarnya sia-sia belaka. Puteri mahkota Tayami sudah mempunyai pilihan hati sendiri. Ia telah menjatuhkan cinta kasihnya kepada seorang bekas temannya semenjak kecil, putera dari pelayan pribadi ayahnya. Kini bekas teman itu telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah. Dan biarpun pangkatnya hanya perwira menengah, namun kegagahannya dalam pandang mata Tayami tiada yang dapat menandinginya. Pemuda ini bernama Salinga. Biarpun keturunan pelayan raja, namun semenjak nenek moyangnya dahulu amat setia dan berdarah patriot, Raja Kuluhan amat mencinta puterinya. Dan raja ini pun berpemandangan luas, tidak mengukur pribadi seseorang dari kedudukannya. Maka biarpun ia tahu akan perhubungan antara puterinya dengan Salinga, raja ini tidak pernah menegur puterinya. Malah ketika Baisan mengadukan hubungan itu, ia memarahi Baisan. Baisan ini biarpun terkenal di luaran sebagai panglima muda, namun adalah putera Raja Kuluhan juga. Putera yang lahir dari seorang wanita yang telah bersuamikan seorang pembantu raja, akan tetapi oleh suaminya seakan-akan dijual kepada raja karena mengharapkan kenaikan pangkat. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Kuluhan masih muda dan tidak kuat menghadapi godaan istri punggawa itu. Namun, setelah mengetahui niat licik dari punggawa yang menjual istrinya sendiri itu, raja ini malah menjatuhkan hukuman kepada si punggawa. Sedangkan istri punggawa itu ia ambil sekalian menjadi selirnya. Hal ini dilakukan untuk mencuci segala noda. Anak yang lahir dari hubungan inilah yang sekarang menjadi panglima muda Baisan. Cinta kasih antara orang muda adalah cinta kasih murni yang timbul dari hati sanubari. Adalah dewa yang menjodohkan. Bagaimana kita manusia hendak merusaknya? Baisan, kalau adikmu Tayami memang saling mencinta dengan Salinga, biarlah. Salinga seorang pemuda baik. Apa salahnya? Akan tetapi, Sri Baginda, Adinda Tayami adalah seorang puteri mahkota, sedangkan Salinga, seorang prajurit biasa. Dia seorang perwira. Apa artinya? Seorang puteri mahkota jodohnya adalah pangeran, atau yang setingkat. Hahaha, Baisan, alangkah sempit pandanganmu. Siapakah yang membuat hati dan menimbulkan cinta? Hanya para dewa yang tahu. Siapa sekarang yang membuat segala macam pangkat dan kedudukan? Hanya manusia. Apa sukarnya kalau sekarang aku mengangkat Salinga menjadi pangeran atau punggawa yang tinggi kedudukannya? Mudah saja bukan? Akan tetapi aku tidak mau lakukan itu. Kenaikan tingkat menurut jasa dan pahala. Kalau aku mengangkat Salinga, berarti suatu penghinaan, baik bagi Salinga maupun bagi keluargaku sendiri. Nah, cukup. Tak perlu kau mencampuri urusan dalam hati Tayami. Demikianlah. Dengan hati mengkal dan penuh dendam Baisan selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan hati Tayami dan menjatuhkan diri Salinga.
Akan tetapi, tentu saja ia tidak berani secara berterang melakukan hal ini. Karena Salinga adalah kekasih Tayami dan bahwa dia tergila-gila pula kepada Tayami, adik tirinya. Pagi hari itu kota Raja Paoto amatlah ramainya. Kui Seng memasuki kota raja ini dan biarpun ia menarik perhatian karena pakaiannya yang compang camping dan penuh tambalan itu menunjukkan bahwa dia seorang selatan. Namun sikapnya yang seperti orang gila membuat orang-orang hanya tertawa kepadanya. Memang pada waktu itu, banyak sekali orang Hitan sudah berpakaian seperti orang Han. Dengan pakaian yang dapat mereka rampas kalau mereka menyerbu ke selatan. Atau pakaian yang mereka perdagangkan dengan kulit dan bulu domba. Banyak juga pedagang-pedagang dari selatan sampai Hitan mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Bagi para pedagang, di mana ada untung, ke sana ia pergi. Tak peduli di sana terdapat bahaya menantang. Keramaian kota Raja Paoto ada sebabnya. Beberapa pekan yang lalu, di bawah pimpinan Panglima Muda Baisan sendiri, sepasukan orang Hitan menyerbu dan menghancurkan pasukan kerajaan Qin Muda yang ternyata adalah pasukan yang melarikan diri membawa barang-barang berharga hasil perampasan mereka terhadap kerajaan Tang Muda yang kalah perang. Banyak sekali barang rampasan ini. Belum lagi kuda dan senjata. Maka saking gembiranya Raja Kuluhan lalu mengadakan pesta untuk menghormati pasukan itu. Dan sebagaimana biasanya, dalam setiap keramaian seperti itu, tentu diadakan perlombaan-perlombaan ketangkasan di tepi Sungai Kuning. Perlombaan macam ini bukan hanya sebagai hiburan untuk menggembirakan suasana, namun ada maksudnya pula untuk mengumpulkan tenaga-tenaga muda. Dan tidak jarang dalam kesempatan seperti ini bermunculan perwira-perwira baru yang diangkat karena kemenangannya dalam perlombaan. Kui Seng hanyut dalam arus gelombang manusia yang menuju ke tepi sungai, ke tempat perlombaan. Sambil makan roti susu kambing yang tadi dibelinya dari warung dan kini digerogoti, Kui Seng ikut berlari-lari. Lapangan di tepi sungai itu luas sekali dan memang tempat ini sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga rata dan baik untuk tempat perlombaan ketangkasan. Hati Kui Seng berdenyut girang ketika ia mengenal seorang di antara para perwira tinggi yang hadir di tempat itu. Seorang muda yang tinggi kurus, berpakaian panglima, bertopi indah dengan hiasan bulu. Bukan lain adalah Baisan, musuh lama yang dicari-carinya. Matanya tetap mencari-cari dan ia agak kecewa tidak melihat Ban Pilo Chia di tempat itu. Di panggung yang sengaja dibuat, duduklah Raja Hitan, ditemani Baisan, Kalisani, belasan orang panglima tinggi lainnya. Dan di samping raja ini duduk pula seorang gadis yang cantik jelita. Pakaiannya serba hijau. Pedang yang bergagang indah tergantung di belakang punggung. Inilah puteri mahkota Tayami. Dan Kui Seng juga dapat menduganya karena seringkali ia mendengar nama puteri ini disanjung-sanjung orang dalam perjalanannya di daerah Hitan. Pada saat itu, 6 orang penunggang kuda masing-masing berdiri sejajar dan agaknya menanti tanda untuk segera berlomba lari cepat. Kui Seng melihat betapa di sebelah depan dipasangi tombak berjajar-jajar. Antara 2 meter tingginya dan ada 4 meter lebarnya. Tombak-tombak itu memenuhi jalan dan dipasang amat kuatnya. Gagangnya menancap pada tanah dan ujungnya yang runcing di atas. Tak jauh dari situ, di sebelah kiri jalan berdiri belasan orang barisan panah yang siap dengan busur dan anak panah. Kui Seng tertarik dan bertanya kepada penonton di sebelahnya. Seorang Han yang agaknya adalah seorang daripada para pedagang perantau. Inilah saat penentuan bagi para pemenang. Orang itu menerangkan. 6 orang itu adalah orang-orang pilihan yang telah keluar sebagai pemenang beberapa perlombaan.
Kini diadakan perlombaan untuk memilih yang paling gagah di antara mereka. Pertandingan kali ini tentu seru, karena saling ikut. Tuh dia yang berbaju kuning. Wiseng melihat bahwa pemuda yang berbaju kuning adalah seorang muda yang memang tampan dan gagah. Kudanya berbulu putih dan ia berada di tempat paling kiri. 5 orang pemuda lain juga gagah-gagah, bertubuh kekar dan sinar matanya penuh semangat. Perlombaan apa saja yang akan dipertandingkan? Ia bertanya gembira. Orang itu menengok, melihat orang yang bertanya. Biarpun dari suaranya jelas seorang Han, namun pakaiannya yang compang camping dan sikapnya yang bebas lepas dan tertawa-tawa menunjukkan bahwa orang ini tak beres otaknya. Maka ia lalu menjawab singkat, "Kau lihat saja, tak usah banyak tanya." Wiseng membelalakan mata, mengangkat pundak dan tersenyum lebar. Manusia di mana-mana masih belum dapat melempar wataknya yang buruk, yaitu menilai seseorang dari pakaiannya. Makin indah pakaianmu, makin dihormat oranglah kamu. Akan tetapi ia tidak peduli dan melongok-longok, mendesak di antara banyak orang untuk dapat menonton lebih jelas. Sementara itu, di panggung, Baisan memohon kepada raja untuk mengikuti pertandingan ini. "Ah," jawab Raja Kuluhan. "Siapa yang tidak tahu bahwa kau adalah panglima muda dan memiliki kepandaian tinggi? Apa perlunya kau hendak ikut pertandingan?" Baisan tersenyum. "Hamba rasa amatlah perlu untuk memberi contoh dan menambah kegembiraan para peserta. Dan hal ini dapat menarik perhatian para muda kita agar mereka berlatih lebih giat lagi. Bukankah dengan cara ini, Paduka kelak akan mendapatkan banyak pemuda-pemuda perkasa?" Raja Kuluhan tersenyum. Di dalam hatinya ia maklum bahwa panglima mudanya ini juga mencari kesempatan jual muka, memamerkan kepandaian. Akan tetapi karena alasan tadi ada benarnya pula, maka ia mengangguk memberi izin. "Hehehe, Baisan, hati-hati kalau kau sampai kalah, bisa jatuh nama." Panglima tua Kalisani menegur Baisan dengan suaranya yang penuh kelakar. Memang Kalisani terkenal sebagai seorang yang suka bergurau dan selalu berwatak gembira. Dia juga terhitung masih sanak dengan keluarga raja. Baisan hanya tersenyum mengejek, lalu mengerling ke arah Puteri Tayami sambil berkata, "Mana mungkin aku kalah dengan segala macam perwira seperti mereka itu." Setelah berkata demikian, ia memberi hormat kepada raja dan meloncat turun dari panggung. Ucapan ini secara langsung merupakan ejekan terhadap diri Salinga, pemuda pilihan hati Tayami. Hal ini tentu saja dimengerti oleh Tayami sendiri, maupun Raja Kuluhan dan juga Kalisani. Ketika Kuiseng melihat Baisan datang menunggang seekor kuda merah, ikut berjajar sebaris dengan 6 orang penunggang kuda, tangannya gatal-gatal untuk segera menerjang orang yang telah berbuat curang terhadapnya itu. Akan tetapi ia menahan nafsu hatinya karena maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kegemparan dan kalau ia kemudian dikepung oleh semua orang hitam meloloskan diri, lebih baik ia bersabar dan menanti sampai terbuka kesempatan turun tangan di waktu malam sunyi. Suling emas, bersambung ke bagian 42. Terima kasih buat parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.